Oke teman-teman, di video ini saya akan menyampaikan kritik saya kepada pemerintahan khususnya bagian bea cukai ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan produk rokok. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu nih, kemarin ada pernyataan ya yang membuat saya sangat senang. Pernyataan ini keluar dari seorang gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Kita dengarkan terlebih dahulu ya, nanti saya akan berikan tanggapan saya juga terkait fenomena yang sedang terjadi dalam dunia percukian atau dunia rokok. Kita dengarkan bersama-sama. Kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal. Karena cukainya rokoknya mahal, maka rokok ilegal marak. Orang memilih rokok yang lebih murah. Nah, kemudian saya punya pendapat bahwa saya minta tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Kalau logikanya kenaikan cukai rokok untuk menekan agar rakyat tidak membeli rokok, malah terbalik. Dengan kenaikan cukai rokok, rokok semakin mahal, tetap beli rokok lebih utama daripada beli telur untuk anaknya. Nah, akibatnya adalah masyarakat miskin itu makin miskin karena dia mengejar beli rokok dan mengorbankan gizi dan protein bagi anak-anaknya. Ini penting ya, ini penting. Untuk itu saya meminta ke depan tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Oke teman-teman, itu adalah sebuah pernyataan dari Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, saya akan sedikit mengkritik juga nih ya. Sebelumnya saya sangat-sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi bagi orang yang sudah kecanduan merokok ya teman-teman, itu mereka akan mengutamakan rokoknya terbeli ya. Baru setelah itu mereka akan membelanjakan sisa uang yang buat beli rokok untuk beli makanan ya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya orang tersebut sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak, otomatis gizi anak itu tidak terpenuhi atau kurang memenuhi. Karena apa? Ya, mereka membelikan makanan dari sisa uang rokok, teman-teman. Dan ini sangat-sangat miris, teman-teman, ya. Bisa dilihat kalau misalnya hal ini terjadi terus-menerus, maka kehidupan generasi penerus bangsa kita ini terancam, ya. Nah, terus berikutnya yang kedua, beliau mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah itu tidak menaikkan harga cukai, ya, khususnya cukai rokok. Karena apa? Karena untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal atau rokok yang tidak resmi. Disclaimer, saya di sini tidak akan membahas mengenai rokok yang non cukai, rokok tidak resmi. Saya tidak akan membahas hal tersebut. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah kenaikan cukai rokok yang resmi, ya, secara berturut-turut. Oke, saya saat saya membangun channel YouTube Sales Magic, salah satu tujuan saya adalah saya ingin berekspresi, saya ingin bisa didengar lebih banyak orang ya teman-teman. Terkait apa yang ingin saya sampaikan ya. Ditambah tema kali ini ya berhubungan dengan profesi saya ya. Saya adalah seorang freelancer, saya seorang distributor produk rokok resmi ya. Saya kasih penegasan resmi ya. Nah, jadi setiap tahun ya teman-teman, saya bermain produk ini udah bertahun-tahun. Jadi setiap tahun itu pasti ada kenaikan ya. Pasti ada kenaikan. Bahkan nggak setiap tahun. Kadang ada beberapa brand yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu udah naik teman-teman ya. Nah, ini untuk kenaikannya sendiri saya juga kurang paham ya, karena saya adalah orang marketing ya, saya bukan orang produksi. Jadi entah itu memang kenaikan dari cukainya atau kenaikan dari bahan bakunya atau yang lainnya saya kurang paham. Tapi saya beberapa kali melakukan konfirmasi kepada pihak pabrik bahwa kenaikan ya karena mengikuti kenaikan harga cukai. Jadi udah bisa disimpulkan kenaikannya berasal dari cukainya. Seperti itu. Nah, ini berbahaya banget teman-teman. Jadi salah satu penghasilan negara kita yang terbesar ya, itu adalah dari pajak produk ini teman-teman ya. Itu salah satu yang paling besar. Dan dampaknya itu nggak main-main teman-teman. Kalau misalnya teman-teman googling, ada yang namanya program DBH-CHT, Dana Bagi Hasil CHT, Cukai Hasil Tembakau. Jadi kalau misalnya teman-teman
pergi ke sebuah tempat seperti balai desa, itu kadang ada alat-alat seperti traktor atau alat-alat pertanian, itu ada logo DBHJHT, itu adalah dana atau bantuan dari cukai produk rokok, ya. Sampai di sini paham ya teman-teman. Dan nggak cuma itu, ternyata bukan hanya di kategori pertanian, tapi di sektor seperti pendidikan pun juga ada yang dari DBHJHT. Nah, gini teman-teman, yang menjadi masalah adalah perokok diperah habis-habisan, ya. Oke, sebenarnya saya membuat video ini, saya nggak yakin video ini lolos teman-teman. Tapi ya, Bismillah semoga lolos ya. Karena ini memang keluh kesah saya, mungkin keluh kesah kalian juga ya, terkait kenaikan yang nggak masuk akal. Jadi itu yang pertama ya. Sebagai seorang perokok aktif ya, kalau misalnya harganya naik, akan ada beberapa opsi yang akan mereka ambil. Yang pertama, mereka berhenti. Tapi dari 10 orang itu hanya 2 orang lah yang bisa berhenti total, itu hanya 2 orang. Kemungkinannya kecil. Nah, yang kedua, mereka akan melakukan downgrade ya. Downgrade itu adalah penurunan. Biasanya dari Sampurna Mild terus pindah ke yang lebih murah ya. Nah, permasalahannya kalau yang produk resminya itu harganya mahal semuanya, pelariannya kemana? Yang nggak resmi. Itu rumusnya teman-teman. Itu sebenarnya para perokok itu nggak peduli teman-teman. Mereka hanya bersikap rasional ya. Mereka hanya bersikap rasional aja. Lah ini ngapain beli yang mahal-mahal, yang murah ada, selisihnya banyak banget ya. Ini buat ini harganya 37.000, ini cuma 15.000. Sisanya bisa buat makan, bisa buat beli bensin, ya, bisa ditabung. Iya nggak teman-teman? Pasti kita semua juga mengaku ya teman-teman, orang hidup itu harus realistis lah. Apalagi kalau misalnya kok udah berkeluarga, kebutuhannya udah banyak. Itu bahkan ada yang downgrade jadi lintingan teman-teman ya. Oke, itu yang pertama ya. Permasalahannya kalau misalnya rokok yang resminya mahal semuanya, pelayanan mereka adalah yang nggak resmi, yang penting murah. Udah itu teman-teman. Maka dari itu saya berharap ya teman-teman, saya sangat berharap pemerintah itu nggak cuma mengkampanyekan, pasang spanduk di mana-mana, tulisannya berantas rokok ilegal, berantas rokok ilegal. Ngapain teman-teman? Ya, apakah itu akan membuat sebuah dampak yang signifikan? Saya rasa tidak ya, menurut pendapat saya tidak ya. Karena apa? Karena masyarakat itu rasional. Kalau ada yang murah, kenapa yang mahal? Logikanya seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu saya sangat setuju sekali dengan pernyataan dari Deddy Mulyadi ya. Sebisa mungkin nggak usah dinaik-naikkan lah. Kalau mau menaikkan ya dari yang lainnya lah, seperti itu. Karena faktanya ya, saya sebagai seorang freelancer, saya juga mendata ya teman-teman. Bukan asal saya ngomong, itu para konsumsi produk tersebut adalah produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, mungkin dari teman-teman akan ada yang menyanggah seperti ini. Solusinya gampang mas, berhenti udah selesai. Masalahnya gini teman-teman, mungkin kalian bisa berhenti ya. Oke, saya nggak konsumsi produk ini lagi, saya berhenti nih. Permasalahannya gini teman-teman. Kalau misalnya di pedesaan, bahkan mungkin di perkotaan ya teman-teman, kalau misalnya kok ada bangun rumah, bangun jalan, kegiatan kumpul-kumpul, seperti arisan atau kegiatan sosial lainnya, itu pasti ada produk itu teman-teman. Ya, nah otomatis kalau harga resminya mahal, itu secara nggak langsung juga memberatkan, ya, memberatkan orang yang merokok maupun yang tidak ya, semuanya diberatkan, disadari atau tidak disadari, seperti itu teman-teman ya. Nah gini, kemarin saya juga melihat sebuah postingan di sosmed, kalian bisa cari sendiri juga, itu katanya dana makan bergizi gratis salah satunya itu mau disubsidi oleh pajak rokok, pajak cukai lagi, yang kena perokok lagi teman-teman. Kasihan banget ya teman-teman. Kenaikan cukai ini nggak sebanding dengan kenaikan UMR ya. Apalagi kalau UMR yang sangat rendah teman-teman ya. Kalian bisa searching lah.
UMR di daerah Jawa berapa lah ya, di searching aja Jawa Tengah, Jawa Timur berapa. Itu paling tinggi itu 2.500.000. 2.500.000 itu kalau buat hidup sendiri pun itu masih kurang ya, serius masih kurang. Kalau misalkan nggak percaya, mungkin kalian yang gajinya gede mungkin ya teman-teman bisa challenge diri kalian. Kalian bisa nggak hidup 2.500.000 ya dalam sebulan, bisa nggak? Jawabannya mungkin kalau cuma buat makan bisa ya, tapi permasalahannya apakah kita hidup ini cuma untuk makan? Apakah kita nggak akan sakit? Apakah kita nggak akan beli keinginan kita nggak akan piknik, kita nggak akan macam-macam, kan nggak mungkin ya, apalagi bagi yang udah berkeluarga. Jadi ini efeknya sangat fatal kalau naiknya terus-menerus teman-teman ya. Dan itu mungkin yang jadi koreksi saya juga ya teman-teman. Sebenarnya saya mau ngetek teman-teman akun dari Bea Cukai. Silakan kan juga boleh bantu tag di kolom komentar ya. Saya nggak tahu akunnya yang mana ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi saya sangat-sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat ya. Jadi nggak usahlah kita menaikkan harga cukai secara terus-menerus. Karena apa? Kalau misalnya masyarakat sudah sampai di titik jenuh ya, apa-apa udah mahal, itu akan terjadi banyak kriminalitas ya. Contohnya apa? Contohnya banyak teman-teman. Orang mencuri buat beli rokok, para pelajar dan lain-lain, itu kasusnya itu udah banyak banget teman-teman ya. Nah, kemarin itu belum lama pemerintah kan mengeluarkan statement bahwa tidak boleh membeli produk secara ecer, harus perbungkus. Itu sebenarnya masih bisa saya terima teman-teman. Itu langkah yang bagus mungkin untuk mencegah munculnya pelajar-pelajar untuk merokok seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya kalian nih yang nonton video ini masih sekolah kok, kalian rokoknya itu udah berbungkus-bungkus, kalian adalah beban orang tua. Karena kalian masih dibiayai oleh orang tua ya, kalian belum punya pendapatan sendiri teman-teman, kalian masih menjadi beban seperti itu. Saya sangat mendukung untuk program yang seperti itu ya. Permasalahannya adalah kalau misalnya kenaikannya terus menerus tapi pemerintah menggaungkan berantas rokok yang nggak resmi dan lain-lainnya, saya rasa itu hanya akan menjadi apa ya, impian yang nggak ada ujungnya seperti itu. Dan kemarin di beberapa video ya, saya itu memantau teman-teman, saya memantau di sosial media terkait produk-produk rokok. Karena saya pemain rokok, itu banyak yang dimusnahkan ya. Jadi bukan hanya produk tersebut, semua produk yang nggak resmi, yang nggak ada izinnya itu dimusnahkan. Totalnya banyak banget. Tapi apakah kalau dimusnahkan itu udah selesai? Enggak teman-teman, akan bermunculan pabrik-pabrik baru. Ya ini hanya prediksi, tapi kalian bisa pantau lah berita-berita yang akan terjadi di 5 tahun ke depan ya. Kira-kira akan seperti apa ya? Karena apa? Kembali lagi ke rasional ya. Orang mencari yang murah lah seperti itu. Sekarang mah yang penting murah lah gitu ya. Nggak peduli resmi apa enggak. Jadi dengan adanya video ini ya, saya dari platform Sales Magic ya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya, yang memberikan statement bahwa nggak usahlah pemerintah menaikkan cukai secara terus-menerus, karena yang terkena dampaknya itu bukan cuma orang yang mengkonsumsi, orang yang nggak mengkonsumsi pun terkena dampaknya ya, karena manusia makhluk sosial ya. Jadi suatu saat kita pasti membeli produk tersebut gitu teman-teman. Mungkin video ini bisa tersampaikan ya, pesan-pesannya bisa disampaikan ya. Dan saya sangat senang kalau misalnya video ini bisa dinotis ya dari pihak-pihak terkait mungkin ya. Silakan bisa berkomentar di video saya. Itu adalah yang menjadi salah satu keluh kesah saya. Karena apa? Karena saya pun menyampaikan hal ini karena saya sering mendapatkan omelan juga teman-teman. Wah, cukai baru naik lagi. Ah ini udah tinggi, udah nggak laku. Toko akan mencari yang murah lagi, carikan yang murah lagi mas. Ah udah nggak ada bu. Jadi udah apa ya, bisa dibilang sebagai seorang sales kan adalah ujung tombak
tombaknya perusahaan ya. Bahkan saya mendapatkan komen dari tim sales yang saya, masa dimarahi sama ini nggak ada jadwal lama dan bla bla bla. Teman-teman ya, intinya kalau memang pemerintah serius ya tolong untuk harga nggak usahlah dinaik-naikkan terus-menerus ya, seperti itu ya. Di video kali ini saya tidak membahas produk-produk yang nggak resmi, itu bukan ranah saya ya. Kalian bisa tonton aja video-video atau artikel-artikel yang terpercaya di internet ya. Silakan bisa ditonton, banyak sumbernya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bantu share video ini ya. Terima kasih, see you next time.